Buru-buru kita kejar di situ. Kita kejar naik mobil memang agak susah. Dia ngebut motornya, kita ketinggalan jauh, kita kehilangan jejak. Tanya lagi sama orang, lihat nggak anak kecil bonceng naik motor? Dia bilang lurus pak, kita ikutin, akhirnya ketemu juga. Ketemu motornya, kita ikutin masuk ke sebuah gang di situ. Pak, itu kayaknya dia udah mau deket rumahnya deh, Pak. Iya deh, itu. Tuh, Bapak, Coba. Udah sampai rumah dia Dia tuh. berhenti, Pak. Pak. Iya, mau ke situ. Iya, makanya berhenti aja, Pak. Berhenti aja, Pak. Pak, udah, Pak. Berhenti aja, Pak. Nah, pas motor dari ponakannya itu berhenti, dia berusaha untuk masuk ke sebuah rumah. Langsung buru-buru kita turun. Langsung kita kejar, kita samperin, dan kita tanyain. Ari! Hah? Itu Ari namanya, Pak. Hah? Nyari siapa? Nyari Ari sama orang tuanya. Orang tuanya Pak Dion sama... Ari! Yang tadi Bapak bonceng itu loh anak kecil. Iya, Pak. Seragam SD. Bisa buka pintunya dong, Pak. Ya, namanya Dion, ya, Windy ya. Iya, Pak. Buka pintunya dong, Pak. Panggilin dong, Pak. Ari! Panggilin, Pak. Ari! Kita ketok pintunya dan ternyata nggak lama kemudian keluar seseorang perempuan menggunakan hijab. Ternyata saling mengenal dan itu adalah tantenya. Kenapa anaknya ada di tantenya? Disitulah tantenya dengan sedih, dengan berat hati, tantenya cerita di situ. Nara nggak apa-apa kan sama Yudi. Aku nggak apa-apa tante sama Yudi. Kenapa sih emang? Karena Yudi selingkuh. Sama siapa nggak mungkin Yudi selingkuh? Aku nggak mau bilang, takut bilang. Tapi tante lihat suaminya dia, tante yang selingkuh. Syok darah di situ. Nggak percaya dia. Nggak mungkin suami saya selingkuh, tante, nggak mungkin. Saya tahu suami saya seperti apa. Tante? Tante, Sama siapa tante? tante ngeliat suaminya. Sama aku tante cerita. Iya, lihat dia Di mana? di jalan anggrek. Kapan tante kejadiannya kapan? Tadi malam. Tante? Tante, Sama siapa tante? tante ngeliat suaminya. Sama aku tante cerita. Iya, lihat dia Di mana? di jalan anggrek. Kapan tante kejadiannya kapan? Tadi malam. Ya Allah, bukannya suami kamu kan yang koma? Iya, suami aku temanku. Iya kan? Jadi ternyata tante ngeliat sendiri selingkuh Bener tante suaminya di jalan anggrek. Tapi tantenya nggak mau cerita banyak. Dia cuma bilang coba aja datang sana di jalan anggrek, Kebun Jeruk. Suami kamu ada di sana. Oh, di Jakarta Barat berarti? Udah, kita masuk aja, kita Nara nggak percaya, coba cek dulu aja. Kepikiran dia di situ. Dia kaget. Dia sedih di situ. Sampai akhirnya dia memutuskan, dia bilang sama gue, Mas, saya pengen ketemu sama suami saya dulu. Masalah Mas Dion, saya kesampingkan dulu karena ini lebih penting, Mas. Suami saya sendiri di situ. Nanti kita telepon dulu ya. Kalau butuh apa-apa kita telepon ya. Akhirnya buru-buru kita antar dia ke daerah Jalan Anggrek, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kita menuju ke sana. Akhirnya tim menemukan alamat Jalan Anggrek, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pas kita datang ke sana, klien kita Dara kaget minta ampun. Ini motor suami aku. Oh, bener? Iya. Berarti dia bener ada di dalam, dia nggak keluar kota, dia Iya. bohong sama Iya, kamu. aku tahu banget. Udah, Ini motor suami aku. berani sama kamu loh. Makanya, Mas Yudi. Mas Yudi mana? Enggak, saya nggak paham. Gak mungkin nggak kenal. Ini motornya aja ada di sini kok. Enggak Pak, Bapak ini siapa? Saya hanya cuma dua. Tunggu rumahnya aja. Iya. Coba ini rumahnya siapa? Ya, Nih. sudah tahu. Hah? Kok nggak tahu Saya Bapak cuma mana siapa? kerja orang nunggu rumah doang. Waktu kita tanya Bapak ini siapa? Nanya lagi Bapak siapa? Loh kita nanya Bapak ini siapa? Dia bilang saya yang nunggu rumah ini. Kita tanya, di mana Pak Yudi? Ini bener rumahnya Pak Yudi. Dia bilang dia nggak tahu. Lah, kita tanya ini motornya siapa? Dia bilang dia nggak tahu. Lah, kita dapat informasi kalau Mas Yudi tinggal di sini dan katanya di sini sempat selingkuh sama perempuan. Iya.
Pak, saya nggak kenal. Maaf. Nih, ada fotonya Yudi, Pak. Maaf, nggak kenal. Nggak mungkin bapak nggak kenal. Nggak Ya udah, ini Ingat. motor siapa? Ingat. Bapak jujur ini motor siapa? Ingat. Pak, ngomong dong Pak, ini motornya siapa? Motor suami saya kan motor Yudi kan? Nih, saya di sini cuma tugasnya buat nunggu rumah doang ya. Oke. Kalau memang istilahnya Mbak mau pengen ketemu sama yang punya rumah, nanti Mbak kesini lagi antara 2 hari atau 3 hari baru ada. Yang tinggal di sini siapa? Yang tinggal di sini siapa Pak? Hanya saya yang untuk tugaskan jaga rumah. Siapa yang punya? Kalau masalah itu mah rahasia, maaf aja ya. Mendingan istilahnya pergi deh. Perempuan yang punya, Pak. Mendingan Yang pergi deh. punya rumah ini perempuan, Kalau nggak Pak. pergi, Pasti sama Yudi kan? Enggak, mendingan kita nanti panggil polisi. Yudi! Pak, Apa sih ini? Yudi! Maaf ya. Keluar! Ini rumah siapa Yudi? Akhirnya klien kita darah jengkel, akhirnya dia nyerobot rumahnya, masuk ke dalam, digeledah itu kamarnya satu per satu dimasukin, dan ternyata kosong, gak ada orang. Buka pintunya Yudi! Yudi mana? Yudi mana? Yudi! Udah kelewatan ini. Ini udah kelewatan ini. Masuk dulu. Ini kita mau ngomong baik-baik, ini Iya. sama siapa? Ini saya istilahnya ditugaskan untuk menjaga rumah aja, ya. Yang punya rumah lagi keluar kota. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Siapa, Kalau Pak? masalah nama otomatis maaf. Mohon maaf, saya nggak bisa diskusin ya. Silakan pergi. Perempuan yang punya. Kalau nggak pergi, saya panggilan polisi. Benar. Udah pergi. Saya panggil polisi Ya aja. tapi siapa Pak? Berarti ini kan sengaja orang ini untuk bungkam. Disuruh untuk diam, seribu bahasa. Akhirnya jengkel, klien kita difoto motornya. Yudi di situ difoto, cekrek, divideoin, dikirimin ke suaminya. Kirim aja, kirim. Ya, sekalian foto, sekalian telepon suami kamu. Gak aktif lagi. Sekalian telepon suami kamu. Gak diangkat lagi. Telepon lagi. Coba telepon lagi. Ini angkat. Aduh di reject gak? Reject. Iya. Ditelepon berkali-kali nggak diangkat-angkat, bahkan di reject. Ada apa ini coba? Kenapa nggak berani angkat suaminya? Nangis sedih di situ. Kenapa motor suaminya ada di tempat itu? Dan rumah itu ada rumah apa? Ini motornya bener. Ini motornya dia. Lah dia biasa kalau pergi keluar kota bawa motor ini. Bawa motor ini. Motornya ada di sini ya. Terus Nah makanya. Berarti dia bohongin aku dong. Berarti dia selingkuh dong sama cewek lain. Bener dong kata tante. harusnya di luar kota ini. Harusnya di luar kota. Yaudah gini aja, nanti aku suruh ya tim aku untuk ngecek di sini, untuk intai di sini ya. Kalau nanti ada suami kamu Yudi atau perempuan siapapun yang datang ke sini, di videoin ataupun difoto sama dia. Ya. Sekarang kamu konsen ketemu Dion dulu ya. Ini kan belum pasti nih semuanya. Ini biarin dulu, iyain aja, anggap aja sama dia keluar kota 3 hari. Joko suruh ini apa? Joko mana Joko? Joko sini Joko. Intai rumah ini. Jok. Ya, lu intai rumah ini ya. Akhirnya gue minta tolong sama tim, coba pantau rumah ini. Jangan sampai kita ketinggalan informasinya. Kalau ada perempuan atau laki-laki yang datang ke rumah ini, difoto dan divideoin, nanti kirim ke gua. Gua bilang sama tim seperti itu. Akhirnya kita lanjutkan pencarian lagi ke tempat kos-kosannya atau kontrakannya Mas Dion. Dapat alamat rumahnya Mas Dion, jadi daerah Kebun Kacang. Yang kata tantenya, Mas Dion itu tinggal di sana. Nomor 22 nih, nomor 2. Ini nih kayaknya nih. Iya. Iya, coba. Habis, yang ini nih kayaknya. Bukan yang ini ya? Bukan ini nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dion. Assalamualaikum. 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 Begitu sampai rumahnya Mas Dion, kita ketok-ketok pintunya berkali-kali. Kita panggil-panggil berkali-kali, nggak ada jawaban. Dan waktu kita panggil-panggil, kemudian nggak lama keluar seorang ibu-ibu di situ. Oh, maaf Ibu, ini rumahnya Mas Dion? Ya? Ibu yang tetangga di kontrakan itu bilang dia tinggal di sini sendirian. Baru saja 2-3 bulan yang lalu cerai sama istrinya. Ya dia tinggal di sini sama siapa Ibu? Sendiri. Sendiri. Sudah cerai sama istrinya. Udah cerai? Enggak kok, dia belum cerai sama Windy. Sudah.
Kemarin aku lihat ya, pergi bawa koper, bawa koper. Oh gitu. Tunggu, Jadi, tunggu. Yang bawa kopernya maksudnya yang perempuannya, Windy-nya? oh gitu. Cuman dia lagi keluar kota, lagi ada dinas. Cuman dia bilangnya duda. Iya, baru Astagfirullahaladzim. Kapan cerainya? 2-3 bulan. Istrinya selingkuh tadi, Pak. Nggak mungkin. Saya tahu banget kok Dion sama Windy nggak mungkin selingkuh lah. Ya makanya nggak mungkin lah. Ini bener ini. Enggak, aku tahu banget Dion nggak mungkin lah dia cerai. Ibu pernah ngobrol nggak sama Dion ini? sih. Enggak juga. Nggak cerita dia cerainya kenapa? Cuma selingkuh aja istrinya. Keluarganya nggak ada yang tahu loh, Ibu. Dia pisah sama istrinya. Ya ini adiknya, Iya, adik aku kamu. adiknya. Aku lagi nyari dia dan shock banget kalau tahu dia cerai. Tapi nggak mungkin lah dia cerai. Saya juga gosip, denger-denger aja. Tapi dia emang sendirian tinggal di sini. Nggak ngeliat anaknya atau apa kesini nggak? Oh, berarti anaknya titipin tante kamu itu. Iya, berarti Tante kamu, karena iya. udah pisah. tapi dia nggak cerita sama aku. Ya iyalah, gimana mau cerita sama kamu? Orang nggak ngabarin kamu juga udah 6 bulan. Windy tuh sama Dion tuh udah pacaran lama dari zaman SMA. Nikah juga udah 8 tahun. Udah punya anak 1 juga. Nggak mungkin lah. Dia nggak percaya. Mas Dion yang selama ini deket sama istrinya, rukun sama istrinya, pacaran dari waktu kuliah, tapi ternyata 2-3 bulan yang lalu cerai. Dan sekarang Mas Dion tinggal sendiri, kontrak. Berarti tante kamu yang bilang ya kan? Kok kenapa pada ya selingkuh dan lain sebagainya? Bener. Iya bener. Ada hubungannya sama Dion. Iya, pantas tante kamu tuh bilang kalau Windy ngerebut anaknya. Ternyata emang mereka udah pisah. Astagfirullahaladzim. Dan ibu tadi bilang selingkuh kan Windy-nya? Itu belum ada kabar ya? Jadi telepon nih. Aduh. Itu belum ada kabar ya? Jadi telepon nih. Gak lama kemudian datang telepon masuk. Klien kita adalah ditelepon seseorang dan dia angkat teleponnya adalah suaminya. Suaminya marah-marah, disitu nyuruh Dara untuk pulang saat ini juga. Halo, kamu di mana? Di toko. Kok bisa sih? Halo? Iya, aku lagi di mall sama temen-temen. Bukannya kamu katanya keluar kota ya 3 hari. Kok bisa sekarang tiba-tiba ada di toko? Apa sih? Ya udah. Kok dia bilang ada di toko sih? Padahal kan di luar kota selama 3 hari. Jangan-jangan bener yang tadi orang itu bilang. Ya ini kan tim kita lagi ngintai di sana. Iya. Nanti kita coba cek lagi ya, udah ada kabar belum? Ya tanya si Joko. Ya nanti kita tanya si Iya, Joko. ntar kita kabarin juga Ya kita di mobil Kita ke langsung. butik aja berarti. Ya. Ya kita ke butik aja, nanti kita kabarin Joko ada informasi apa di sana. Akhirnya Dara minta izin kita untuk pulang balik lagi ke tempat butiknya. Di situ kita ambil kesimpulan, pasti suaminya ini ketakutan gara-gara tadi dikirim foto atau video motornya yang ada di Jalan Anggrek Kebun Jeruk. Suaminya ini pasti sudah cari ancang-ancang atau strategi untuk melawan klien kita, Dara. Mana toko bajunya? Itu. Tunggu ya. Iya. Iya, kita lihat. Kamu kemana aja sih? Ditungguin dari tadi. Kamu Enggak, nggak kita mau ngeliat jadi foto kita yang aja. tadi aku kirim ke kamu? Jadi nggak usah Nggak disamperin. mungkin. Aku tadi ngirim gambar. Enggak. Bohong. Ini apa sih? Iya, nanti kalau dia tahu, Ini apa? dia tahu kita bantuin dia nanti mau diomel. Oh, bapak udah sini aja, Pak. Tapi ternyata kamu di sini. Enggak. Pokoknya Udah gini keren, ya. Pak. Aku pengen bicara sama kamu tuh. Aku mau minta ATM. Kalau kan diomel-omelin kan. Kamu jelasin dulu sama aku tadi. Kamu nggak bisa ngelak. Bukan aku. Nggak mungkin. Enggak, kamu jangan Itu bohong. kamu. Intinya Kamu aku bohong. minta ATM. Kamu bohong. ATM kamu buat bayar. Kamu bohong, nggak mungkin. Enggak. Ini ada foto kamu di sini. Ada foto ATM kamu. sekarang Nggak juga. mungkin kamu di situ, tau Aku nggak? minta duit sekarang juga. Itu Nggak kamu mau, yang aku nggak mau. Makanya Aku kamu nggak pikiran mau negatif. kasih Jangan ATM. pikiran negatif terus sama aku, ha? Aku nggak. Kasihin ATM. Nggak mau. Kasihin nggak?